Oke, selamat pagi. Ini adalah mikroskop multimedia. Bagaimana cara menggunakan mikroskop multimedia yang benar? Jadi, seperti bagian yang pertama, jadi semua komponen dihubungkan. Contohnya seperti kabel ini adalah kabel yang dihubungkan, yang sudah tertanam di mikroskop. Ini dihubungkan ke kamera, ya. Tujuannya mengambil data gambar atau video dari kamera untuk disalurkan ke mikroskop, ya. Kemudian di belakang ini sudah saya hubungkan, di mana ini adalah AV out, ya. Jadi ada kabel yang kita sertakan, yaitu kabel AV. Ini dihubungkan dari mikroskop ke LCD. Kebetulan ini saya hubungkan ke LCD ini. Kalau dibalik LCD-nya itu ada colokan yang biasanya berwarna kuning. Ini cukup dicolokkan, dihubungkan saja. Kemudian ini adalah kabel power. Kabel power itu nanti kita sertakan juga, dihubungkan ke listrik, ya, sebagai sumber power bagi mikroskop, ya. Nah, caranya gimana menggunakannya? Nah, ini Anda harus punya objek, ya. Objeknya terserah, bisa bikin sendiri, yaitu ada kaca objek. Ada, kalau ini yang saya pakai adalah preparat kering, ya. Nah, langkah awal yang biasa digunakan untuk menggunakan mikroskop itu dengan menggunakan lensa yang paling kecil. Lensa paling kecil di sini adalah lensa yang 4 kali, ya. Nah, di mana ketika sudah dipasang di lensa kecil, tandanya itu berbunyi klek gitu kan, ya. Nanti kita bisa nyalakan. Di sini ada tombol power, nyalakan. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah berwarna putih LCD-nya, itu tanda bahwa kamera sudah kedetek, ya. Di sini, di samping ini ada potensio. Fungsinya untuk mengatur besar kecilnya cahaya untuk mikroskop, ya. Nah, sekarang gimana caranya? Caranya yang pertama, ini si makrometer itu kita naikkan secara maksimal dulu. Kita naikkan secara maksimal, karena ini sudah ada kuncinya untuk pembesaran yang kecil. Jadi jangan khawatir, si mikroskop atau lensa mikroskop tidak akan mentok ke kaca objek. Nah, setelah ditarik ditekan, dikeatasin secara maksimal, baru si makrometer ini atau pemutar kasar diputar pelan-pelan sambil melihat si LCD sampai ketemu objeknya. Nah, ini gitu kan, ya. Kalau belum terlalu fokus, kita bisa menggunakan mikrometernya ini untuk lebih memfokuskan, ya. Kalau sudah ketemu seperti ini kita lihat. Ini adalah gambar preparat kering yang kita amati, ya, akan tampak sangat jelas, ya. Ini artinya bahwa mikroskop ini sudah berfungsi dengan baik. Nanti ketika sudah mau memindahkan, cukup dipindahkan, misalkan ke pembesaran yang lebih besar, gitu kan, ya. Nah, kemudian kalau sudah tadi di 4 kali itu sudah dapat gambarnya, maka ketika sudah dipindahkan, kita tidak usah memutar kembali yang makrometer. Kita cukup memutar yang mikrometer. Nah, seperti ini. Kita cari objeknya sampai ketemu gambar. Nah, ini akan tampak kelihatan gambar. Kalau kita pengen cari memfokuskan bagian mana, kita bisa kita bisa geser-geser menggunakan mechanical stick yang ada di mikroskop, ya. Kemudian kalau ini dirasa kurang jelas, kita bisa mengatur juga kondenser. Kondenser itu ada handle-nya, gitu kan, ya. Ada handle-nya di sini. Ini bisa ditutup, bisa dibuka. Kalau dibuka sekali seperti ini, kalau ditutup mungkin dipaskan gambarnya seperti apa. Tapi tidak diatur pun, biasanya kita sudah setting supaya gambarnya relatif jelas, ya. Seperti itu penggunaan mikroskop. Demikian juga kalau kita menggunakan pembesaran yang lebih besar lagi, kita bisa geser, nanti tinggal puter yang mikrometer, ya. Itulah cara menggunakan mikroskop multimedia. Terima kasih.